bakterinya. Kita menganggap jaringan tubuh kita itu seperti antigen, ya kan dirusak ya. Jadi itu intinya. Nah, jadi demam rematik ada suatu penyakit imunologis ya, penyakit inflamasi, diawali dengan infeksi dari Streptococcus beta hemolyticus grup A, itu di tenggorokan yang saya bilang tadi, tonsillofaringitis, yang secara genetik itu mirip dengan jaringan tubuh kita ya. Nah, tapi ini tidak otomatis semua orang akan terkena. Ini makanya ada banyak faktor nanti penyebabnya. Bisa faktor virusnya, bakterinya, infeksinya, kemudian bisa dari faktor hostnya, bisa dari faktor lingkungan, banyak faktor nanti yang mempengaruhi ya. Dan penyakit jantung rematik ini komplikasi paling serius dari demam rematik. Nah, ini sayangnya di negara kita sangat banyak nih kasusnya. Kenapa sangat banyak? Karena negara kita negara tropis, tingkat infeksi tinggi, tonsillofaringitis yang sebab streptococcus, dengan higien dan lingkungannya juga kurang baik, jadi mudah sekali terkena, dan karena dia tidak diobati dengan baik, maka timbullah penyakit jantung rematik. Ya. Jadi sekali lagi dia sebagai respon autoimun, ya, bukan toksin yang menyebabkan kerusakan, tapi dia respon antigen, antibodi atau autoimun. Ya. Ini penyebabnya tadi saya sebutkan Streptococcus beta hemolyticus grup A. Ini biasanya demam rematik itu didahului oleh tadi tonsillofaringitis, itu timbulnya 2-3 minggu setelah infeksi di tenggorokan tadi. Jadi tidak langsung. Kenapa? Karena yang menyebabkan demam rematik adalah respon, reaksi antigen antibodi, bukan bakterinya yang menyerang tubuh kita, tapi reaksi antigen antibodi. Dan ini paling sering pada usia anak, 5 sampai umur 15 tahun. Ini paling sering. Ya. Oke. Nah, jadi kalau ada penyakit tonsillofaringitis, ini jangan dianggap sepele, ini harus tuntas pengobatannya. Kenapa? Kalau tidak tuntas, maka resiko untuk terjadi demam rematik dengan berbagai faktor resikonya tadi bisa lebih besar terjadi. Ya. Ini patogenesisnya, ada infeksi streptokokal faringitis oleh Streptococcus beta hemolyticus grup A. Nah, nanti tubuh kita akan menghasilkan sel beta antibodi ya, sebagai antibodi anti Streptococcus. Ya. Nah, antigen tadi, struktur bakteri tadi itu sangat mirip dengan jaringan di tubuh kita ya. Di miokardium, kemudian di sarkolema, di katup. Nah, karena sangat mirip, ini kalau infeksinya tidak diatasi dengan benar, antibodinya akan terus terbentuk. Nah, makanya antibodinya banyak terbentuk, sehingga dia juga akan menganggap selain tadi bakteri tadi sebagai antigen, juga menganggap jaringan tubuh kita sebagai antigen. Nah, kalau di jantung, dia itu kalau dia di miokardium, jadi miokarditis. Kalau dia di katup, jaringan katup, valvulitis. Nah, ini kalau terus dia berulang-ulang, exposure-nya terus-menerus, maka timbullah inflamasi atau kerusakan di area katup jantung. Ya, di area katup jantung maka timbul valvulitis. Kalau dia di miokardium timbul karditis. Kalau dia di perikardium timbul perikarditis. Nah, kalau sudah seperti itu maka timbullah demam rematik. Ya. Nah, demam rematik ini juga kalau tidak ditangani dengan baik, ini lama-lama juga akan bisa menyebabkan penyakit jantung rematik. Ya. Jadi sebenarnya demam penyakit rematik ini sequelae dari penyakit dari demam rematik. Jadi tadi patogenesisnya adalah secara umumnya masih tidak terlalu jelas sebenarnya karena dia multifaktorial. Tapi karena antigen tadi mirip atau mimikri dengan antigen dari Streptococcus, terutama itu protein M, ya, yang banyak terdapat pada jaringan tubuh kita seperti pada katup jantung,
otot jantung, otak, protein otak, kemudian jaringan sendi dan jaringan tulang lunak, ya. Maka tadi saya bilang, tadi timbullah reaksi, cross reaksi antara antibodi tadi dengan jaringan tubuh kita. Makanya nanti demam rematik secara kriteria klinis itu kita sebut nanti kriteria Jones itu berhubungan dengan ini tadi itis-itis atau peradangan di jantung, di kulit, di otak. Ini deh untuk menegakkan demam rematik maka digunakan kriteria Jones yang direvisi. Ada kriteria mayor, itu ada 5. Ingat yang 5 tadi, jangan susah-susah menghafalnya. 5, hafalah sesuai dengan jaringan tadi yang terkena, yang mirip dengan antigen dari Streptococcus. Di jantung dia karditis, di sendi dia poliartritis, ya, di otak dia Chorea Sydenham, nanti ada gerakan involunteer, di kulit dia erythema marginatum, kemudian di jaringan lunak itu dia subcutaneous nodule, ya. Jadi ada 5 yang mayor. Kalau dibuat jembatan keledainya Kapoces, ya, Kapoces. Kemudian kalau kriteria minornya ada demam, artralgia, penyakit demam rematik atau penyakit rematik sebelumnya. Dari lab bisa terjadi peningkatan C-reaktif protein atau peningkatan laju undap darah. Kemudian dari EKG juga kita bisa lihat ada pemanjangan PR interval, itu kriteria minornya. Ya. Dan juga harus disertai dengan bukti adanya infeksi Streptococcus tadi. Bisa melalui 2, bisa dari throat swab, di swab tenggorokannya nanti akan positif, atau dari pemeriksaan titer antibody, kita sebut ASTO, ya, anti Streptococcus titer antibody, ya. Nah, kita sebut dia memenuhi kriteria demam rematik bila dia, maaf ya, halo, salah. Jam 9 turunkan ya, aku biasa kuliah ya, jam 9. Udah aku bilang sama tugasnya ya. Iya, Dr. Habib. Nah, ya. Oke. Iya. Oke, ya udah nggak apa-apa, aku ngasih kuliah. Iya. Oke, maaf. Jadi dikatakan dia memenuhi kriteria kalau dia ada 2 mayor atau 1 mayor tambah 2 minor. Bisa dengar suara saya, maaf? Bisa, Dok. Bisa, Dok. Nah, dia 2 mayor atau 1 mayor tambah 2 minor disertai adanya bukti infeksi Streptococcus. Bisa 2. Bisa dari ASTO, pemeriksaan lab, atau dari swab tenggorokan. Jadi kalau dia positif, maka kita sebut dia demam rematik. Ya. Ada yang bertanya sampai sini? Ya, jadi demam rematik itu proses autoimun, ya. Ingat, proses autoimun yang didahului oleh tonsilloparingitis oleh infeksi Streptococcus beta hemolyticus grup A. Dan ini kenapa terjadi? Karena tadi tonsilloparingitisnya tidak diobati dengan benar, dengan tuntas. Makanya timbul reaksi antigen antibodi. Makanya dia timbulnya 2-3 minggu setelah tonsilloparingitisnya. Ya. Dan untuk menegakkan demam rematik, maka digunakan kriteria Jones yang direvisi. Ya, ada mayor, ada minor. Oke, ini karditis ya. Nah, yang pertama karditis bisa dia kena di miokard, di otot jantung miokarditis, bisa dia di endokardium atau valvulitis, endokarditis, atau bisa juga di perikardium. Jadi seluruh lapisan jantung bisa terkena karena dia strukturnya mirip dengan antigen dari Streptococcus tadi. Ya, kalau dia miokarditis, ini maka akan timbul gejala gagal jantung.
bisa takikardi, bisa S3 Gallop, kemudian kalau misalnya kita fotoraks, ada kardiomegali yang tidak jelas asal usul dari mana, ini kita curiga karena karditis, ya. Kemudian kalau dia valvulitis, kena katup, itu adanya murmur karena katupnya mulai rusak, mulai inflamasi, mulai turbulensi di area katup, terdengar murmur. Nah, ini karena dia prosesnya masih berjalan, murmurnya berubah-ubah, artinya bukan suara murmurnya berubah, bukan tipe murmurnya, tapi dia intensitasnya, changing murmur. Mungkin yang pertama mungkin dia grade 2/6, misalnya parsul murmur. Tapi dia besoknya jadi grade 4/6, bisa aja, karena tadi reaksi inflamasinya masih berlanjut. Nah, kalau dia perikarditis, pasiennya bisa chest pain, itu biasa dipengaruhi inspirasi, kemudian juga ada friction rub, ini bergesekan perikardiumnya antara yang parietal dan visceral, dan kemudian bisa timbul efusi perikard, ya, efusi perikardium. Jadi ada penumpukan cairan di rongga perikardium. Normalnya ada, tapi sedikit, 50 cc. Dan kalau misalnya kita periksa tidak di eko itu tidak nampak. Tapi kalau misalnya sudah bertambah, berkaitan gambaran efusi perikard, ya. Kemudian poliartritis, ini paling sering, ini 60% sampai 80% dari pasien. Ini biasanya mengenai sendi-sendi yang besar, ya, bisa di lutut, bisa di siku, ya, kemudian bisa di pergelangan. Nah, biasanya sendinya ini akan kemerahan, hangat, dan bengkak. Nah, ini sulit bergerak pasiennya. Kemudian biasanya juga ciri khasnya dia asimetris, ya, berpindah-pindah dan sangat nyeri. Jadi makanya pasien itu bisa dia tirah baring, nggak bisa ngapa-ngapain, ya. Bisa juga pasiennya juga manifestasinya juga bisa ringan, ya. Dan pada kebanyakan pasien ini biasanya sembuh spontan dalam 2-3 minggu. Ya. Nah, makanya kita nih kalau kita tanya sama pasien, kadang-kadang pasiennya sering lupa ini karena udah lama ini kejadiannya. Ya. Kemudian Sydenham Korea, ini kalau mengenai protein di otak, ya ini ditandai dengan gerakan involunter, terutama pada wajah, anggota gerak, kemudian kelemahan otot, kemudian gangguan bicara, dan gait. Jadi ini kayak orang menari. Ini kalau kalian sudah pernah melihatnya sekali, pasti tidak akan lupa ini. Jadi kalau kita lihat pasiennya dia kayak gak bisa diam, menari-nari terus, kayak gerak menari, jangan kita marahin pasiennya, ya, bukan karena dia sengaja ingin mengejek, ya kan. Nah, ini mungkin dia harus curiga, ini mungkin dia demam rematik dengan klinis Sydenham Korea, ya. Kemudian erythema marginatum, dia adanya eritema dengan tengahnya agak sedikit lebih pucat, ya. Kemudian ini pada batang tubuh biasanya, atau pada ekstremitas yang bagian proksimal, ya. Nah, ini dia kalau erythema marginatum, ya. Oke, bagaimana dengan manajemennya untuk rheumatic fever ataupun demam rematik? Ada yang kita sebut pencegahan primer, ya. Jadi pencegahan primer adalah bagaimana kita mencegah orang yang sudah tonsilofaringitis tidak jatuh menjadi demam rematik. Jadi artinya itu jangan sampai pasiennya jatuh ke demam rematik, ya. Bagaimana caranya? Kita berikan terapi antibiotik yang adekuat untuk infeksi Streptococcus beta-hemolitis grup A tadi, ya. Untuk tonsilofaringitis kita berikan terapi antibiotik yang adekuat. Nah, kalau dia adekuat, infeksinya teratasin, ya otomatis nanti reaksi antigen antibodi tidak terjadi lagi karena tubuh juga tidak akan membentuk antibodi secara terus-menerus karena kumannya sudah berhasil diatasi. Nah, kemudian ada secondary prevention atau pencegahan sekunder. Ini bagaimana orang yang sudah terjadi demam rematik, sudah diobatin dengan baik, sudah sembuh, bagaimana dia tidak menjadi demam rematik berulang. Kenapa? Karena kalau dia demam rematik berulang, maka angka kejadian penyakit jantung rematiknya akan semakin tinggi. Makanya kita berikan pencegahan sekunder. Jadi kalau sudah demam rematik, pencegahan sekunder adalah memberikan antibiotik secara kontinu terus-menerus pada pasien-pasien dengan riwayat demam rematik sebelumnya. Nanti kita lihat nanti, ya.
Nah, jadi pilihan terapi antibiotiknya ada ini, benzatin, benzil, penisilin. Ya, ini terapi eradikasi kuman ya, bakterinya. Ini diberikan secara intramuskular, ya ingat intramuskular, bukan intravena ya. Nah, ini kenapa? Kalau dia intravena ini akan terjadi reaksi yang mematikan, ya. Bisa terjadi henti jantung. Jadi kan harus ingat kalau kalian ada pasien demam rematik dan kalian memberikan benzatin benzil, sebisa mungkin kalian memberikan, jangan disuruh perawat, karena kalau perawat kita suruh injeksi antibiotik, diberikan perawat injeksi itu ya intravena. Nah, kalau kalian nggak betul-betul awasin, pasiennya bisa meninggal kalau tidak cepat tertolong. Jadi dia harus secara intramuskular ya. Nah, kemudian kita berikan antiinflamasi. Selain eradikasi kuman, antibiotik juga kita kasihkan antiinflamasi. Kalau dia inflamasinya ringan, misalnya pada jaringan sendi, itu cukup dengan salisilat, aspirin, ya. Tapi kalau misalnya dia sudah mengenai jantung, sudah berat inflamasinya, maka kita berikan kortikosteroid, ya. Ini yang paling sering kita pakai nanti prednison nanti, yang paling sering dan paling mudah didapatkan, ya. Jadi follow up jangka panjang ini terus harus dilakukan untuk memfollow up apakah terjadi kerusakan katup atau tidak, ya. Nah, jadi kalau dia sudah demam rematik harus dikasihkan terapi antibiotik profilaksis, ya. Profilaksis tadi yang saya bilang tadi, pencegahan sekunder. Nah, WHO mengatakan bahwa untuk profilaksis itu diberikan minimal 5 tahun, ya, 5 tahun setelah demam rematik akut yang pertama, atau sampai usia pasien berusia 18 tahun. Jadi tergantung yang lebih lama. Kalau dia umur 10 tahun kena, ya berarti harus sampai umur 18 tahun. Ya kan? Nah, kalau dia kenanya umur 12 tahun, ya minimal harus 5 tahun. Mungkin dia sampai kalau dia umurnya 14 tahun, itu sampai umur 19 tahun dia, karena dia minimal 5 tahun, ya. Dan pada kasus yang ringan atau karditis yang sudah sembuh, jadi kalau dia inflamasinya lebih berat, ini bisa diberikan sampai 10 tahun profilaksisnya, atau bahkan sampai usia pasien 25 tahun, ya. Nah, kalau dia sudah sampai karditis yang berat atau sudah operasi ganti katup, ini bahkan bisa seumur hidup. Ya, jadi pemberian terapi profilaksis ini harus terus diberikan. Makanya saya bilang, ini sebenarnya kasusnya banyak di kita demam rematik, tapi karena dia underdiagnosis, tidak terdiagnosis dengan baik, ya kan? Makanya kejadian penyakit jantung rematik di negara kita sangat-sangat tinggi nanti. Kita lihat ya. Jadi kalau misalnya dia pertama dia harus bed rest. Kalau dia ringan, artritis 1-2 minggu. Nah, kalau dia berat, yang karditis yang berat, ini bahkan bisa 2-4 bulan harus bed rest. Kalian bayangkan ini sangat-sangat lama terapinya ya. Dengan pemberian antiinflamasi. Kalau dia artritis yang ringan, itu biasanya nggak kita kasih. Tapi kalau dia sudah berat, ya itu kita kasih minimal 2-4 minggu untuk baik dia prednison ataupun aspirin. Dan kalau yang dia sudah berat, yang severe itu bahkan bisa lama, bisa sampai 6 minggu. Ya. Jadi ini penyakitnya ini bukan penyakit yang ringan, dan sayangnya di negara kita banyak ya. Komplikasinya karditis, kemudian valvulitis, kelainan katup, kemudian nanti ujung-ujungnya dia congestive heart failure, gagal jantung ujung-ujungnya. Ya. Nah, prognosisnya gimana? Kalau prognosisnya kalau dia sudah mengenai jantung, terutama katup, ya, ini tergantung berat kerusakan katupnya. Semakin dia berat, semakin dia sering dia berulang recurrency demam rematiknya, maka dia semakin berat. Nah, kalau sudah seperti itu, ya pasiennya harus kita anjurkan operasi ganti katup. Ya, kita harus operasi ganti katup karena sudah rusak katupnya.
Kita masuk ke penyakit jantung rematik, ya. Penyakit jantung rematik ini komplikasi yang paling serius dari demam rematik. Ini sekitar 0,3% dari kasus dari infeksi tadi Streptococcus A. Tapi negara kita banyak ya. Jadi kalau kalian nanti sudah koasisten, nanti koas di kardiologi, ini pasti tiap minggu ada pasien masuk dengan kelainan katup ya. Kenapa? Tadi karena demam rematiknya tidak terdiagnosis dengan benar, karena dia tidak terdiagnosis otomatis terapinya juga tidak benar gitu. Makanya dia berulang-ulang, makanya timbullah komplikasi penyakit jantung rematik ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, kalau ada pasien dengan tonsil faringitis, ini harus benar pengobatannya, jangan kalian anggap sepele, karena dia beberapa individu ini bisa menjadi demam rematik, bahkan dia bisa menjadi penyakit jantung rematik. Jadi kalau dia di jantung, penyakit jantung rematik ini biasanya kelainan katup, bisa dia stenosis, katupnya lengket, atau dia regurgitasi. Jadi kalau kita sih katupnya itu tidak pas, nutupnya tidak benar ya. Akibatnya apa? Akibatnya dari dilatasi atrium. Dilatasi atrium ini akan menyebabkan terutama atrium kiri aritmia ya, aritmia terutama atrial fibrilasi. Kemudian lama-lama itu ada disfungsi ventrikular. Lama-lama ujung-ujungnya juga penyakit gagal jantung kongestif CHF ya. Jadi semua kelainan jantung kayak saya bilang semalam itu ujung-ujungnya nanti CHF, penyakit jantung kongestif ya. Frekuensinya kalau di Amerika nggak terlalu banyak ya, 0,05 per 1000 penduduk. Kalau di negara kita ya ini 0,05 berarti 5 per 100 ya. Kalau kita mungkin ya 5 per 1000 gitu. Saya nggak punya datanya ya, tapi banyak kasusnya. Dan ini secara ekonomi ini sangat memberatkan. Kenapa? Karena tadi terapinya jangka panjang satu ya. Kemudian yang kena juga masyarakat sosioekonomi yang menengah ke bawah. Dan kalau dia sudah lanjut, itu harus operasi ganti katup. Itu kalau operasi dia tidak kecil biayanya, itu pasti di atas 100 juta itu kalau misalnya operasi ganti katup itu. Ya. Tapi kalau sekarang dengan BPJS memang ditanggung, tapi beban negara sangat besar untuk penyakit ini. Jadi mortalitasnya kalau dia diberikan terapi profilaksis itu bisa menurun ya 60%. Kemudian kalau dari segi ras ini terutama dengan sosioekonomi yang rendah ya. Kemudian dengan kalau misalnya dengan jenis kelamin ini hampir sama antara wanita sama yang pria hampir sama ya. Tapi kalau prognosisnya lebih jelek pada wanita kalau untuk prognosis ya. Usianya penyakit rematik ini biasanya awalnya tuh demam rematik usia 10 tahun, kemudian nanti biasanya 15 sampai 20 tahun kemudian setelah dia episode demam rematik baru dia timbul penyakit jantung rematik ya. Kemudian kalau penyakit dari segi sosial ekonomi ini biasanya dijumpai pada masyarakat dengan sosial ekonomi yang menengah ke bawah ya. Jadi dia kalau dia menengah ke bawah biasanya hygiene-nya tidak diperhatikan, kemudian tempat tinggalnya, lingkungan tempat tinggal juga biasanya dia crowded, artinya rumahnya kecil, tempat tinggalnya tidak terlalu luas, tapi jumlah anggota yang tinggal sangat-sangat padat, sangat banyak ya. Itu juga sebagai faktor risiko untuk terjadinya demam rematik dan penyakit jantung rematik ya. Nah, kalau dia sudah kena katup, kita lihat ini akibat demam rematik, inflamasi. Jadi jaringan katupnya itu awalnya biasanya stenosis nih, lengket dia karena inflamasi, lengket dia, ya. Lama-lama dia kalau dia berulang-ulang terus, awalnya lengket, lama-lama dia rusak dia. Nah, kalau dia sudah rusak dia insufisiensi atau regurgitasi, ya. Jadi paling banyak itu katup yang terkena itu pertama katup mitral, kemudian yang kedua katup aorta. Jadi paling banyak itu di bagian jantung sebelah kiri. Ya, awalnya stenosis, tapi kalau dia berulang-ulang itu bisa terjadi regurgitasi atau insufisiensi. Ya,
Jadi manifestasi jantungnya untuk yang RHD bisa gangguan katup, bisa thromboembolism. Ini biasanya kalau sudah terjadinya mitral stenosis, diperberat kalau sudah terjadinya atrial fibrilasi, ya bisa thromboembolism. Kemudian bisa anemia dan ini dia atrial aritmia. Paling sering tadi saya bilang atrial fibrilasi, ya itu akibat terjadinya pembesaran atrium kiri. Ya. Oke, kita masuk ke yang kelainan katup. Kelainan katup itu yang paling sering adalah mitral stenosis. Kemudian mitral regurgitasi ini pada 25% pasien dengan penyakit jantung rematik yang kronis. Ya. Kemudian yang kedua, aorta regurgitasi ataupun aortic stenosis. Ya. Ya ingat ya, kalau stenosis itu gangguan pembukaan katup, jadi katupnya lengket. Nah, kalau dia regurgitasi, gangguan penutupan katup. Jadi dia koaptasinya tidak sempurna, jadi darahnya kembali lagi ke ruang sebelumnya, jadi backward, ya. Thromboembolism paling sering pada MS di left atrium, atrium kiri, ya. Dan bila dia berlama-lama mitral stenosisnya, maka terjadi pembesaran atrium kiri. Nah, lama-lama karena atrium kiri membesar, terjadilah penurunan cardiac output, ya. Dan ini juga diperparah dengan timbulnya atrial fibrilasi. Ya, jadi kan jangan heran kalau pasien MS kok jadi AF, ya karena MS katup mitral sudah terbuka, jadi darahnya menumpuk di atrium kiri, dilatasi atrium kirinya, maka timbul atrial fibrilasi. Nah, atrial fibrilasi ini menyebabkan stasis aliran darah di atrium kiri, makanya mudah terbentuk trombus di atrium kiri. Nah, kalau dia sudah trombusnya lepas, thromboembolism, maka nanti bisa lepas ke otak, maka timbullah stroke iskemik, ya. Jadi kalau pasien usia muda tiba-tiba dia stroke, kemudian dia AF, ya kan, kalian harus juga mungkin ini juga ada masalah katup nih, mungkin dia penyakit jantung rematik, biasanya MS, ya. Ini hemolitik aritmia anemia, ya. Ini biasanya karena gangguan tadi susah lewat sel darahnya, jadi dia rusak waktu melewati katup tadi, juga bisa hemolitik, ya. Bisa anemia juga pasiennya. Kemudian atrial aritmia tadi sudah saya jelaskan, ini paling sering atrial fibrilasi, ya. Jadi pasien MS kenapa jadi AF sudah jelas tadi saya beritahu, dan nanti ujung-ujungnya kalau tidak ditanganin itu bisa resiko stroke-nya, stroke iskemiknya itu 5 kali lebih tinggi dibandingkan pasien tanpa atrial fibrilasi, ya. Untuk treatmentnya gimana? Untuk medical care-nya sama, ya, kalau dia sudah penyakit jantung rematik, kita berikan profilaksis antibiotik. Kalau dia sudah berat, itu bisa seumur hidup dengan apa? Benzatin, benzil, penisilin. Kalau dia rekarensi atau reaktivasi, maka kita bisa berikan antiinflamasi, ya, baik silisilat maupun steroid, ya. Nah, kalau dia yang severe, karditis yang berat atau moderate, ini kita berikan oral prednisolon, ya. Tidak salisilat lagi, tapi yang prednison yang oral. Dan preventif itu kayak saya bilang, ini harus terus diberikan, ya, untuk mencegah kerusakan katup yang lebih berat. Kenapa? Kenapa kita berikan antibiotik profilaksis? Ya tadi, untuk mencegah jangan sampai terjadinya infeksi tonsilofaringitis tadi. Kalau dia ada tonsilofaringitis tidak diobati dengan benar, nanti jadi demam rematik lagi. Demam rematik ujung-ujungnya nanti jadi penyakit jantung rematik, ya. Nah, kemudian selain dia yang treat medikal, sudah berat. Jadi kalau klien katupnya sudah berat, tidak bisa medikal lagi. Jadi medikal itu hanya sebagai simptomatis, ya. Tapi prinsipnya sebisa mungkin kita mempertahankan native valve-nya, ya. Surgical hanya usaha terakhir karena berarti sudah berat klien katupnya. Tapi kalau misalnya dia klien katupnya belum berat dan simptomnya terkontrol dengan terapi farmakologis, kita lanjutkan dulu aja terapi farmakologis, ya, jangan buru-buru di operasi. Tapi kalau dia sudah berat dan simptomnya menetap atau berulang-ulang, maka kita lanjutkan untuk surgical, operasi, ya.
Jadi 40% pasien dengan penyakit jantung rematik nanti akan dilakukan terapi surgical. Nah, tapi sekarang ada juga pada kasus MS bisa yang percutaneous, sama kayak saya bilang kemarin yang kongenital. Jadi percutaneous balon valvuloplasti, ya. Nah, ini hanya pada kasus mitral stenosis. Dan ini juga ada kriterianya, tidak semua MS bisa di BMV, balon mitral valvuloplasti. Kalau tidak bisa ya harus operasi mitral valve replacement. Jadi nanti katupnya diganti dengan katup buatan, apakah dia yang protesa, yang bio, ataupun katup yang dari logam, mechanical valve ya. Nah, jadi kalau karena tadi recurrent dari simptomnya akibat repair ini juga tinggi, maka sebagian center juga menganjurkan replacement ya. Tapi kalau center-center yang sudah baik, sudah repair yang sudah baik, mereka tetap bilangnya repair nomor 1. Ya, tergantung senternya. Ya. Nah, ini tadi buku panduan kita dari WHO ya, tahun 2001. WHO dia ada sedikit menambahkan, jadi kalau untuk diagnostik kategorinya ada kita sebut primary episode of rheumatic fever. Ini baru pertama kali nih kena demam rematik. Kriterianya sama tadi kita ada Johnson di revisi, itu 2 mayor atau 1 mayor dan 2 mayor atau 1 mayor ditambah 2 minor dengan adanya bukti infeksi streptococcus ya. Ini sama kalau dia yang primer yang pertama kali. Yang recurrent attack tanpa adanya rheumatic heart disease ini juga sama episode. Jadi recurrent attack tapi belum RHD sama. Tapi kalau dia recurrent attack pada pasien yang sudah dengan penyakit jantung rematik sebelumnya, ini maka hanya cukup 2 minor. Ya, dia tidak butuh 2 mayor, tapi hanya butuh 2 minor ditambah bukti infeksi streptococcus. Itu bedanya ya. Kalau dia episode pertama atau dia rekurrensi demam rematik belum RHD, tetap 2 mayor atau 1 mayor tambah 2 minor. Tapi kalau dia sudah ada recurrency attack lagi demam rematik pada penyakit jantung rematik, maka dia cukup 2 minor ditambah bukti infeksi streptococcus ya. Ini untuk treatmentnya kalian lihat. Jadi penyebabnya ya ada juga primordial ya. Primordial ini preventive measures, artinya kita memperbaiki, kita edukasi masyarakat bagaimana kondisi rumahnya, hygiene-nya, jangan sampai rumahnya itu kotor lingkungannya, jangan terlalu crowded, padat. Ini bisa kita lakukan pencegahan. Kenapa? Untuk tadi mencegah infeksi streptococcus tadi. Nah, kalau dia sudah kena infeksi streptococcus, maka kita cegah pencegahan primer. Tujuannya apa? Jangan sampai dia dari tonsilofaringitis oleh streptococcus tadi, jangan sampai dia menjadi demam rematik. Ya, nah, kalau ini ya harus diobatin di terapi infeksi tenggorokannya, vaksinasi belum ada, belum tersedia, belum efektif ya. Kemudian juga untuk infeksi kulit juga belum terbukti ya. Jadi yang pasti kalau dia ada tonsilofaringitis harus benar pengobatannya. Nah, kalau dia sudah pernah kena demam rematik, maka kita lakukan pencegahan sekunder ya. Kenapa kita lakukan pencegahan sekunder? Jangan sampai dia demam rematiknya berulang. Kalau dia demam rematiknya berulang, maka akan timbul penyakit jantung rematik. Ya. Karena dia inflamasinya terus-menerus sehingga katupnya, terutama paling banyak katup ini akan makin rusak. Ya. Kemudian ada pencegahan tersier. Jadi pencegahan tersier itu sudah terapinya simptomatis, biasa untuk gejala gagal jantung, ya, atau bisa operasi, atau kalau dia sudah atrial fibrilasi kita berikan antikoagulan. Ya. Nah, dia kalau sudah kena penyakit jantung rematik, ini resiko gagal jantung, resiko stroke, tadi akibat atrial fibrilasi tadi ya, kemudian endokarditis, lama-lama dia kematian. Ya. Jadi saya ulang lagi, ini bukan penyakit yang ringan, bukan penyakit yang biasa, tapi karena dia tidak didiagnosis dengan benar, dengan baik, angka kejadian tinggi.
Ini mungkin slide terakhir saya ya. Jadi awalnya kalau dia demam rematik itu akibat ada infeksi Streptococcus beta hemoptygus grup A. Ini bisa menyebabkan tonsilofaringitis ya. Nah, kalau diobati dengan baik nggak masalah, sembuh sempurna. Nah, tapi kalau dia tidak diobati dengan baik, sembuhnya tidak sempurna, ini pada beberapa individu dengan berbagai faktor risiko tadi, ini bisa menyebabkan demam rematik. Ya kan? Nah, kalau sudah demam rematik, maka terapinya adalah satu, eradikasi kuman dengan antibiotik tadi, benzatin, benzil, penisilin. Ya kan? Kemudian antiinflamasi. Ya. Kalau dia ringan, salisilat, aspirin. Kalau dia berat, kita kasih kortikosteroid. Contohnya prednison. Nah, kalau dia sudah demam rematik, maka kita lakukan pencegahan sekunder. Itu apa? Supaya demam rematik tidak berulang. Kalau dia sembuh sempurna, baik, ya nggak ada masalah, bagus. Tapi kalau dia tidak sembuh sempurna, komplikasi. Nah, komplikasinya kita sebut namanya penyakit jantung rematik. Ya, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya nanti kelainan katup, gagal jantung, endokarditis, stroke, ya. Ujung-ujungnya nanti bisa menimbulkan kematian. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kemungkinan besar ya terapinya ya surgical nanti. Pada kasus mitral stenosis, kalau dia dengan kriteria yang ideal bisa dilakukan percutaneous balon mitral valvuloplasty. Tapi kalau kebanyakan kasus itu harus di surgical atau di operasi. Oke, ada pertanyaan di sini? Ya, silakan kalau ada mau bertanya. Izin bertanya, dokter. Nama Ya, saya silakan. Grace, dok. Saya ingin bertanya untuk pemberian antibiotik yang profilaksis tadi ada yang sampai 5 tahun dan sampai 25 tahun itu apakah akan mengakibatkan terjadinya resistensi atau efek samping yang lainnya, dok? Ya, jadi pemberian antibiotik profilaksis itu sebenarnya bukan setiap hari ya. Itu hanya diberikan per 28 hari. Catat ya. Diberikan per 28 hari. Jadi pemberian juga intramuskular. Jadi kalau dia per 28 hari ya tidak akan menemukan resistensi karena dia profilaksis ya. Baik, terima kasih banyak, dokter. Oke, sama-sama. Ada lagi? Nanti kalian baca lagi ya di WHO tadi ya. Ini saya hanya kasih pengantar, nanti kalian baca, cari di garis WHO itu nggak banyak, itu sangat enak dibaca. Yang mau saya tekankan ini kasusnya banyak di kita sebenarnya, sangat banyak. Kenapa? Karena kita ini negara tropis, ya kan? Saya yakin tidak ada di antara kita yang tidak pernah tonsilofaringitis kan, pasti pernah ya kan? Dan pasti kenanya lebih dari 1 kali, nggak mungkin cuma 1 kali gitu. Nah, tapi ya beruntungnya walaupun kita tonsilofaringitis, walaupun tidak diobati baik, tidak serta-merta itu tidak semua penyebabnya Streptococcus tadi. Tidak semua tonsilofaringitis penyebabnya Streptococcus beta grup A. Nah, syukurnya lagi tidak semua tadi penyebabnya Streptococcus tadi, tidak semuanya kalau tidak sembuh sempurna menjadi demam rematik gitu loh. Banyak faktor penyebab apa yang mempengaruhinya ya. Pertama tadi faktor host, faktor lingkungan itu sangat berperan, faktor genetik juga sangat berperan. Dan ini paling banyak pada yang sosial ekonomi yang rendah, paling banyak. Sudah demam rematik pun dia tenang-tenang aja ya kan. Demam rematik paling dia jadi sendi atau dia takikardi, sesak sedikit-sedikit. Nanti dia tenang-tenang aja, nggak diobatin juga kan. Nanti sampai ke kita nanti udah berulang-ulang, terakhir pas ke kita sudah dengan penyakit jantung rematik, udah kelainan katup. Nah, kalau sudah kelainan katup, itu simptomnya gagal jantung. Kalau udah gagal jantung, biasanya simptomnya sudah berat. Makanya baru ke kita. Ya. Jadi kalau misalnya di negara Eropa atau Amerika, ini kalau ada kasusnya, ini biasa penyakit jantung rematik itu pada usia
40-an biasanya. Karena dia timbulnya 15-20 tahun setelah penyakit jantung demam rematik. Tapi di kita, ini karena dia angka rekarensinya tinggi, berulang-ulang, timbulnya penyakit jantung rematik juga lebih dini, lebih cepat. Jadi banyak pada kasus kita, itu kasus anak-anak, umur-umur belasan tahun, udah penyakit jantung rematik, bukan demam rematik lagi. Makanya di negara kita umur-umur 20-an, 30-an, 40-an itu banyak kelainan katup dengan akibat rematik. Ya. Nanti kalian jumpai kasusnya kalau udah koskap nanti. Banyak sekali. Makanya ya harus kalian sebagai nanti kalau misalnya bertugas sebagai dokter umum ya harus benar ininya mendiagnosisnya ya, supaya treatmentnya benar, supaya penyakit jantung rematiknya bisa dicegah atau minimal ya dihambat ya, diperlambat selambat-lambatnya, jangan sampai dia cepat gitu ya. Ada lagi? Izin bertanya, Dok. Ya, silakan. Untuk terapi antibiotik primer, Dok, itu indikasi pemberhentiannya itu apa ya, Dok? Apakah ada atau hanya sekedar hitungan hari aja pemberiannya, Dok? Yang mana itu? Yang antibiotik primer, Dok. Oh, sampai ini lah, sampai sembuh lah. Ya, tonsilofaringitis nggak lama-lama dia, 5 hari, 7 hari kan? Sampai tonsilofaringitisnya hilang ya, Dok? Betul. Kan pencegahan primer itu kan udah kena tonsilofaringitis, tapi ingat ya, makanya kalau yang benar itu kalau ada infeksi harus diperiksa, dikultur kan harusnya kan, biar kita tahu kuman penyebabnya apa. Tapi di negara kita kayak kita tahulah semua kan, tanpa periksa semua kasih antibiotik, makanya angka resistensi negara kita juga tinggi gitu. Harusnya ya diperiksa dulu. Jadi terapi antibiotik profilaksi itu hanya pada kasus tonsilofaringitis yang sudah terbukti infeksi Streptococcus grup A, itu maksudnya. Bukan semua tonsilofaringitis dikasih antibiotik antibiotik benzotiazid, enggak, tergantung kausanya gitu. Nah, kalau sudah jelas kausanya, kita treat ya sampai sembuh. Ya, nggak lama, biasanya 5-7 hari sembuh. Kalau benar, ya. Jelas ya? Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Oke. Ada lagi mungkin terakhir? Nanti dibaca ya, tadi yang buku tadi saya bilang tadi, WHO tadi kan cari ya, yang pedoman WHO 2001 ya, itu ada itu di internet pasti ada. Terus nanti kalau mau belajar kelainan katupnya, nanti kan hubungan dalam penyakit jantung katup ini kan, baca di yang saya bilang kemarin yang buku patofisiologi itu ya, di chapter 13 kalau nggak salah tuh, kelainan katup itu. Nanti kalian cari deh kelainan katup ya. Oke, kalau nggak ada lagi, terima kasih.